Museum Samarinda. Hari ini kita akan melakukan kunjungan ke Museum Samarinda. Kita akan kasih tahu kalian apa aja sih koleksi yang ada di dalam Museum Samarinda. Untuk lebih jelasnya, ayo kita masuk. Museum Samarinda tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pameran benda-benda sejarah, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan pengunjung mengenai pentingnya pelestarian budaya daerah Kalimantan Timur. Keberadaannya memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah lokal, sekaligus mendukung upaya pelestarian warisan budaya bangsa. Baik, di sini saya akan memperlihatkan sejarah Kota Samarinda yang didokumentasikan pada tahun 1900-an. Yang pertama, ada kantor Balai Kota Lama di Jalan Mulono. Lalu, ini dokumentasi rombongan Wali Kota Haris Hussein di area pembangunan rumah jabatan Wali Kota. Sini ada suasana Jembatan Mahakam saat akan diresmikan pada tahun 1986. Dan ini ada Masjid Raya Darussalam sebelum renovasi, tampak dari Sungai Mahakam. Lalu di sini ada pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Mahakam. Sini ada pembangunan rumah Dayak adat Lamin Dayak di Desa Budaya Pampang. Lalu ini ada Balai Kota Samarinda sebelum renovasi. Di sini ada perusahaan kayu tradisional di Samarinda yang masih menggunakan gergaji tangan. Lalu ini ada suasana pemberangkatan jamaah haji Samarinda pada tahun 1972. Ini ada kedatangan Presiden Soekarno di Samarinda. Lalu ada Jawat Penerangan RI di Samarinda. Baik, itu saja dokumentasi sejarah Kota Samarinda yang bisa saya perlihatkan. Baik, di sini saya akan memperlihatkan kerajinan tangan khas suku Dayak. Dan di sini ada anjat, adalah tas berbentuk bulat, terbuat dari rotan yang berguna membawa barang untuk berpergian. Tas anjat ini berbahan kulit kayu. Lalu ada cindera mata, kalung dan pernak-pernik suku Dayak yang digunakan dalam acara adat. Di sebelah sini ada wali kota Samarinda yang pernah menjabat di Samarinda dari masa ke masa. Di sini terdapat 10 wali kota Samarinda yang pernah menjabat di Samarinda, yaitu yang berawalan dari wali kota pertama yang menjabat pada tahun 1960 yaitu Kapten Sujono Aceh, hingga wali kota masa kini yaitu Dr. Haji Andi Harun, yaitu beliau adalah menjabat di Kota Samarinda dari 2021 hingga masa sekarang. Dan fun fact-nya, beliau ini yang mendirikan Teras Samarinda yang kini menjadi sorotan publik di Kota Samarinda. Jadi di sini ada bermacam-macam mandau khas Kalimantan. Salah satunya ada mandau Dayak Modang, mandau Dayak Bahau, mandau Dayak Tunjung, mandau Dayak Benuak, dan mandau Dayak Kenyah. Kerajinan tenun Samarinda. Tenun Samarinda ini pada mulanya dibawa oleh pendatang dari etnis Bugis yang berdiam di kawasan Rendah, Kalimantan Rendah. Pada sekitar tahun 1668, ada alat musik tradisional Samarinda. Ada alat musik sampe, adalah alat musik petik tradisional dari suku Dayak. Lalu ada alat musik sampe karang, alat musik tradisional dari suku Dayak Bahau Busan Kalimantan Timur. Lalu ada jatung utang, gambus, ketipuk, rebana, gong, dan gamer gimar. Di sini terdapat busana Tangko Sarung Samarinda. Busana Tangko Sarung Samarinda ini adalah busana yang dipadukan dengan baju adat khas khas Kutai Kartanegara dan corak kain tenun Kota Samarinda. Nah, busana ini biasanya digunakan pada acara-acara resmi pemerintahan Kota Samarinda seperti pada upacara 17 Agustus dan ulang tahun Kota Samarinda dan acara-acara resmi lainnya. Nah, baju adat ini digunakan itu pada masa pemerintahan Wali Kota Haji Sarijaang. Di sini juga terdapat busana adat Dayak Kenyah.
yang terbuat dari manik-manik. Nah, kalau buat pria ini namanya ta'a, dan buat busana wanita itu sapai tapak. Budayanya Kalimantan Selatan biasanya itu dipakai buat ayun anak biar mendapatkan postur tubuh yang baik. Ini namanya bapukung. Jadi ini adalah topi adat Dayak Kenya yang dibuat untuk laki-laki dan wanita. Digunakan pada saat menari untuk menyambut tamu kehormatan. Bluko terbuat dari bulu kambing, bulu burung, tembaga, rotan hingga tulang binatang. Bluko adalah salah satu bagian dari pakaian adat Dayak Kenya yang disebut juga sebagai pelindung kepala. Jadi di sini adalah salah satu prasasti, yaitu prasasti Muara Kaman yang dulunya digunakan sebagai media tulis. Dikarenakan karena di zaman dulu belum ada yang namanya buku. Mohon maaf, kami bicara dengan Bapak siapa? Baik, nama saya adalah Andri, saya adalah petugas di Museum Kota Samarinda. Saya jabatannya sebagai pemandu museum atau edukator. Oke, mungkin kami akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Bapak selaku pemandu Museum Samarinda ya. Bagaimana peran Museum Samarinda dan pelestarian budaya dalam sejarah lokal? Perannya museumnya ya kita sebagai media untuk mengenalkan sejarah dan budaya yang ada di Samarinda. Jadi kita sebagai perantara untuk masyarakat lebih tahu tentang adat istiadat, tentang budaya dan tentang sejarah yang ada di Kota Samarinda. Oke, baik. Menurut Bapak sendiri bagaimana dengan minat pengunjung terhadap Museum Samarinda ini? Untuk sejauh ini minat museum itu banyak ya, dari semua kalangan, dari anak sekolah, dari masyarakat umum, turis lokal sama turis mancanegara. Itu sangat antusias dan juga mereka ingin tahu seluk-beluk dan sejarah yang ada di Kota Samarinda. Apa manfaat yang diberikan oleh Museum Samarinda ini kepada para pengunjung? Manfaat kita ini sebagai mengenalkan budaya, mengenalkan sejarah kita, biar masyarakat tuh tahu dan tidak melupakan sejarah yang ada di Kota Samarinda. Manfaatnya kita itu. Dan ini kita juga mengenalkan tentang memorial atau kenangan orang dulu. Jadi mereka kesini tuh menambah wawasan mereka juga dan mengingat, oh dulu saya berada di peristiwa tersebut gitu. Kita kan juga ada foto-foto Samarinda Bahari kan di sini kan. Nah, misalnya saya dulu pernah ikut di situ, misalnya gitu kan. Saya pernah terlibat kayak gitu. Dulu kayak gini loh. Nah, gitu. Jadi masyarakat itu yang kesini juga memberikan juga saran dan juga memberikan data pendukung untuk memperkuat tentang benda dan koleksi yang ada di Museum Kota Samarinda. Tadi saya juga lihat di depan itu ada Sungai Karangmumus. Iya, Sungai Karangmumus itu adalah anak sungai yang ada di Sungai Mahakam. Kalau sungai yang terbesar kita kan Sungai Mahakam. Karangmumus itu anak-anak sungai. Dari kunjungan ini kita dapat menyimpulkan pentingnya untuk menjaga peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan. Dan dari sini kita juga dapat mengetahui serta menambah wawasan kita mengenai sejarah-sejarah Kota Samarinda. Dan semoga apa yang kita jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Museum Samarinda ini tetap dilestarikan hingga masa yang akan datang untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Sekian kunjungan kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan tindakan kami, dan mohon maaf atas kekurangan dalam penjelasan yang kami jelaskan tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.